Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita.
Inilah kerinduan kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau sembah Dia saat ini. Hanya Kristus, terima kasih. Kita bersyukur Haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Mana suaranya masih semangat Bapak Ibu? Amin. Kita mau puji dan sembah Dia. Sebab Kau yang layak dipuja.
Mari kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita. Kita mau benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita, segala permasalahan kita yang kita hadapi pada Tuhan. Karena kita percaya bahwa jawaban hidup kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kita mau memberikan persembahan. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami,
Terima kasih ya Bapa. Tuhan, melalui pujian kami yakin percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu lah jawaban yang dimudahkan. Hanya di dalam-Mu lah Tuhan hidup kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Siapkan kami Bapa. Sudah sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan, bukalah hati kami, Tuhan. Bukalah pikiran kami, Bapa. Segalanya firman-Mu boleh menjadikan terang dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menjadikan penuntun dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, Tuhan, kami hanya menyerahkan di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasih Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Oh, suaranya nggak terdengar. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam minggu-minggu ini kita sudah memasuki minggu-minggu menuju kepada peringatan tentang kedatangan Kristus. Yang saat ini biasa dikenal dengan kedatangan Kristus yang pertama ketika dia lahir di muka bumi, yang dikenal dengan Natal. Tapi sekaligus kedatangan Kristus yang kedua kali ketika Tuhan datang sebagai Raja, sebagai Hakim, dan yang akan mengadili kita semua. Itu pun menjadi sebuah pengingat dan menjadi sesuatu yang akan menolong hidup kita. Itu sebabnya memasuki bulan ini kita mempunyai tema di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Tetapi pagi hari ini karena kita akan mengawal dan menghantar untuk menuju ke bagian itu, kita akan membaca mulai ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, saudaraku sekalian, kalau sudah memperhatikan bagian itu, sudah akan melihat ada sebuah bagian yang sangat indah dan patut kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca lebih dulu bagian ini, ayat 18, sebuah kisah yang akan menolong kita untuk memahaminya. Ya, mari kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan dengan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kemudian kalau pada bagian terakhir sudah mengaminkan bagian ini, katakan amin dengan penuh sorak-sorai. Ya. Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saya akan meminta saudara membaca ayat yang genap, sedangkan nanti ayat yang ganjil saya, tetapi pada ayat terakhir kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 18, silakan saudara membaca lebih dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, tema di dalam tahun ini berbicara soal Immanuel. Apa sebetulnya makna dan arti Immanuel itu? Di dalam Alkitab kita tidak perlu susah-susah mencarinya. Apa arti Immanuel? Karena Immanuel dijelaskan situ artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani itu sebetulnya lebih bersifat umum. Allah ada bersama kita. Tetapi intinya tetap mengatakan bahwa Immanuel itu Allah menyertai kita. Pertanyaannya, apa makna Allah menyertai kita? Kalau saya memperhatikan dengan baik, banyak orang mempunyai kesan, banyak orang mempunyai bayangan bahwa Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Natal adalah peristiwa yang sangat menarik. Natal adalah peristiwa yang sangat mengesankan. Kenapa? Karena itu adalah peristiwa yang punya hasil akhirnya sangat menggembirakan. Kenapa? Yesus lahir. Dia walaupun dalam peristiwa dan kisahnya begitu banyak aral dan lucintangan, tapi akhirnya ketika Yesus sudah lahir di kandang Bethlehem, para gembala datang padahal mereka ada di padang. Gimana caranya ada peristiwa di mana serombongan gembala dengan domba-domba datang menuju sebuah tempat tertentu. Wah, itu luar biasa. Hiruk pikuk ramai sekali. Bahkan kalau sudah memperhatikan drama-drama Natal, seringkali selain yang datang gembala, siapa yang datang? Orang Najus. Itu adalah orang-orang luar biasa dari timur yang datang di sana, dan begitu istimewanya bisa dikirim datang sangat jauh sampai ke tempat itu dan mempersembahkan persembahan emas, mur, dan kemenyan sambil mengatakan, engkaulah raja. Banyak orang mengatakan itu happy ending. Benarkah demikian, saudara? Apakah yang seperti itu yang menjadi kesan dalam kehidupan kita? Padahal kalau saudara perhatikan dan baca dengan sungguh-sungguh, apakah memang seperti itu? Ternyata setelah Tuhan Yesus hadir dan ada dalam kehidupan Yusuf dan Maria, bukan berarti semuanya itu lalu lancar, semuanya baik, dan semuanya berjalan dengan sangat indah. Karena setelah itu, peristiwa itu memulai sebuah gerakan-gerakan yang istimewa di seluruh dunia. Orang semua bergerak, dan yang lebih lagi, bukan hanya orang-orang bergerak, tetapi gerakan-gerakan itu menimbulkan begitu banyak tantangan. Saudara masih ingat setelah orang Majus datang, apa yang terjadi? Dunia damai, dunia sejahtera, banyak berkat, banyak penyertaan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Herodes marah. Herodes mulai memerintahkan, mari kejar, cari sampai dapat. Dicari tidak ketemu, bunuh semua anak. Bayangkan saudara,
gerakan-gerakan yang terjadi. Lalu pertanyaannya, apa arti Immanuel, Allah yang beserta kita, kalau hal itu yang terjadi? Nah, saudaraku sekalian, kalau kita melihat semua ini, maka ada satu hal yang sangat mengesankan. Apa artinya kelahiran Kristus? Dan lalu bagaimana Immanuel itu mempunyai makna dan arti dalam kehidupan kita? Apakah itu berarti seperti orang yang mendapatkan lotre, karena ada dapat lotre maka saya menerima sesuatu yang besar dan itu akan luar biasa dalam hidup saya? Apakah Allah beserta kita itu berarti karena Tuhan kita sudah memperingati Natal maka pulang kita dapat damai sejahtera sukacita seolah-olah seperti hadiah besar yang saya bawa pulang ke rumah? Apakah Immanuel, Allah beserta kita, berkat yang besar itu berarti seolah kita tidak usah menghadapi tantangan, penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup, stres yang sangat berat dalam hidup ini? Apakah berarti tidak ada sakit penyakit lagi dalam hidup ini? Apa berarti tidak ada lagi tantangan-tantangan di dalam pekerjaan dan kondisi kehidupan kita sehari-hari? Ternyata kalau saya membaca bagian ini, tidak seperti itu maknanya. Itu sebabnya kita mencoba mengerti dan memahami. Jadi kalau begitu apa artinya Natal? Yesus datang. Nah, saudaraku sekalian, mari kita lihat. Ayat yang ke-23 menjadi kunci yang akan menjadi pokok dalam Natal yang akan datang. Coba kita baca dengan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Coba kita baca. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti siapakah Yesus? Yesus adalah anak Maria. Karena dia adalah anak Maria, maka yang dilahirkan itu adalah seorang anak laki-laki. Siapakah Yesus yang kita peringati dalam perayaan Natal itu? Dia adalah seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria. Siapa Maria? Siapa Maria? Maria adalah Allah yang ada di surga. Iya. Bukan. Siapa Maria? Seorang manusia, seorang anak darah. Kalau seorang manusia, seorang anak darah, dia melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya akan Allah yang maha tinggi. Betul? Bukankah itu timbul sebuah pertanyaan yang sangat besar? Bagaimana bisa memahami bahwa Yesus yang dilahirkan itu bukan hanya sekedar manusia, tapi dia juga adalah Allah. Nah, saudaraku sekalian, coba kita baca dalam ayat yang ke-18 yang tadi kita awali, ya. Dikatakan pada waktu itu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, dikatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Apa yang terjadi sebetulnya dalam peristiwa ini? Ini adalah sebuah adat kebiasaan orang Yahudi yang mempunyai tahapan-tahapan di dalam pernikahan. Bagi mereka tahapan pernikahan itu biasanya ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap janji. Tahap yang kedua tahap pertunangan. Dan tahap yang ketiga adalah tahap pernikahan. Tahap janji itu apa? Itu tahap di mana kedua orang tua saling janjian. Anakmu besok sama anakku. Oke? Deal? Siap? Janji ya? Belum? Udah, jadi sepertinya anak itu sudah ditentukan sejak
masih kecil pada saat kedua orang tua kedua belah pihak sepakat dan setuju. Nah, tetapi janji itu, walaupun itu janji yang harus ditepati, harus dijalani, tapi janji itu sendiri bisa dipatahkan, bisa digagalkan kalau belum memasuki masa pertunangan. Karena pertunangan itu sudah sama-sama dewasa. Kalau si kecil, katakanlah si perempuan itu mengatakan, aku tidak mau, aku tidak setia. Ya batalnya di pertunangan, tidak sampai pertunangan. Janji saja selesai, batal. Tetapi kalau sudah masuk sampai pertunangan, itu ikatannya lebih kuat. Dan karena lebih kuat, maka biasanya itu harus dilaksanakan. Dan itu juga sudah disebut sebagai suami istri. Itu sebabnya mengapa di sini disebutkan pada waktu itu Maria yang sudah bertunangan, jadi bukannya janji, sudah lebih kuat, ternyata hamil. Lah, Yusuf merasa, aku belum berkumpul sama dia, lah kok bisa? Dari mana? Itu sebabnya sebagai seorang pria yang baik-baik, dia tidak mau memalukan si tunangannya. Dia mau menceraikannya diam-diam. Bagus kan? Padahal hukum orang Yahudi mengatakan apa? Orang yang kedapatan berzina diapakan? Dibunuh, dirajam dengan batu sampai mati. Baik, sebetulnya ini sudah ini tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke 20, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu adalah dari Allah sendiri. Saudara, memang kalau saudara mau menggali lebih dalam bagian ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ketika ayat itu berbicara soal Roh Kudus di sini tidak sama dengan pemahaman kita dengan Roh Kudus sekarang. Orang-orang Kristiani, pemahaman Roh Kudus adalah pemahaman dari orang-orang Yahudi, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk menyatakan kebenaran, untuk memberitahu kepada para nabi, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Harus tunggu, itu Roh Kudus yang akan memberitahu. Pribadi itulah juga yang akan menunjukkan apa yang perlu dan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi itu sesuatu yang kudus, utusan Allah, yang memang diutus untuk menyatakan kebenaran kepada manusia. Nah, dengan pemahaman itulah lalu Yusuf yang punya kemauan lebih baik diam-diam diberitahu, no, jangan ragu-ragu, ambil dia, karena itu bukan dari manusia, itu dari Allah. Dia adalah Allah. Itu sebabnya pemahaman yang pertama yang harus kita renungkan, Natal itu bukan hanya berarti Yesus lahir dari seorang anak darah Maria. Dia adalah manusia. Yang melahirkan anak laki-laki berarti juga manusia. Maka Yesus hanya manusia saja? No. Yesus itu adalah Allah yang juga adalah manusia. Karena melalui proses kehidupan manusia pada umumnya, yang adalah Allah dan sekaligus adalah manusia, dialah yang akan menyertai saudara. Itulah sebabnya dia disebut Immanuel. Immanuel di dalam bahasa aslinya terdiri dari dua suku kata, Manuel dan El. Immanu dan El. Immanu itu artinya beserta, bersama. El itu Allah.
Jadi Allah yang beserta dan bersama dengan manusia, bersama dan berada dengan kita. Dia yang menyelindungi dan menyertai kita. Itu sebabnya kapan itu bisa menjadi satu kesatuan, harus dipahami bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah sesuatu yang memang bukan hanya dia manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Dan karena dia adalah Allah, itu sebabnya mengapa dia mempunyai segala kuasa, segala hikmat, segala sesuatu yang istimewa ada di dalam tangannya. Itu sebabnya ketika Kristus datang ke dunia, melalui hidupnya, melalui perkataannya, khususnya dalam segala sesuatu, kita bisa melihat ada banyak hal yang bisa terjadi. Ingatkah saudara, seringkali manusia sulit menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan, apakah mungkin? Bahkan beberapa orang sulit menerima mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Bagaimana 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki saja? Oh, sangat sulit. Kadang-kadang banyak orang yang sulit menerima dan memahami tentang hal itu. Tapi sekali lagi di sini letaknya. Karena Yesus adalah Allah, disitulah memudahkan kita memahami mengapa dia bisa melakukan banyak hal-hal yang istimewa. Bukan hanya orang mati dibangkitkan, bukan hanya 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya angin ribut bisa diredakan, bukan hanya alam turut akan perintahnya. Saudaraku sekalian, di sini letaknya memberikan kekuatan kepada kita. Immanuel, mengapa dia bisa menyertai kita? Karena dia adalah Allah. Dan sebagai Allah, dia sanggup, dia mampu, dia bisa melakukan segala perkara yang menurut manusia mustahil dan tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Amin, saudara. Apa maknanya itu dalam hidup saudara sekarang? Apa artinya Allah yang mempunyai kuasa, mempunyai segala sesuatu yang bisa bertindak dalam hidup saudara? Di sini justru letaknya seringkali manusia lepas dan tidak memahami, hanya mengerti dan memahami saja, dan tidak lalu bisa mengimplementasikan itu dalam hidupnya. Bukankah banyak orang mengatakan, kalau 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, itu kan zaman Tuhan Yesus. Itu mujizat zaman dulu. Kalau orang lumpuh disembuhkan, masih bisa, banyak kok. Sekarang juga masih ada. Kalau orang buta bisa melihat, itu juga masih ada. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu apa makna Tuhan dalam hidup saudara? Benarkah dia mempunyai kuasa untuk betul-betul melakukan sesuatu dalam hidup saudara? Banyak orang yang tidak yakin, tidak percaya. Itu sebabnya mengapa pemahaman dan pengakuan bahwa Yesus adalah Immanuel, Raja yang diberikan pada kita, seringkali tidak punya makna dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan tidak nyata dalam hidup saudara. Buktinya, bukankah banyak di antara kita yang akhirnya mengatakan, oh iya, kalau dia tidak punya pekerjaan, tiba-tiba Tuhan buka jalan, dia punya pekerjaan, itu kan kebetulan. Ya, itu sudah rezekinya, itu sudah jalan hidupnya, itu adalah garisan tangan dia. Kalau saya, belum tentulah, semua orang nggak sama. Mengapa demikian?
Karena dia memikirkan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang berkuasa. Kalau saya perhatikan dengan sungguh-sungguh dan perhatikan dengan baik-baik, banyak orang yang mengatakan, oh enggak, beberapa orang mengatakan, oh kalau saya percaya Tuhan penuh kuasa dan Tuhan penuh mujizat, Tuhan bisa melakukan segala perkara dalam hidup ini, dan saya yakin Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini. Tidak percaya? Coba tanyakan, kalau saudara dalam hidup ini menjadi anak Tuhan, apa artinya? Apakah saudara yakin dalam hidupmu bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa? Benarkah saudara mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu? Amin. Nah, ya, ragu-ragu. Kalau ditanya sungguh-sungguh, oh belum tentu. Apalagi kalau Tuhan bisa mengubah hidupku. Waduh. Saya dari lahir itu punya kepribadian seperti ini. Kalau saya mau minta Tuhan merubah, rasanya tidak mungkin. Latar belakang situasi kondisi itu membuat saya jadi seperti ini, sehingga kita tidak yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Itu tanda bahwa Tuhan tidak mengakui Dia adalah Raja, Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa mengubah hidup saudara. Itu sebabnya kalau sudah mengatakan Immanuel, Allah Tuhan yang dilahirkan itu adalah Allah juga, itu berarti benarkah saudara mengatakan bahwa Allah sanggup merubah kehidupan aku, merubah kehidupanku, sehingga dari manusia yang lama berubah menjadi manusia yang baru, sehingga segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan asal aku mau diubahkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengubah kehidupanku. Amin saudara. Jangan sampai merasa tapi hidupku lain, susah. Ini sudah watak, sudah watak sulit mau dirubah. Ini sudah kebiasaanku, ini sudah pola hidupku. Aku sudah kecil, sudah ditekan-tekan oleh lingkungan, ditekan-tekan oleh masyarakat, ditekan-tekan oleh keluargaku. Gimana aku bisa berubah? Bagaimana aku bisa berubah? Kalau Tuhan, kalau Yesus Immanuel itu saudara yakini sebagai Tuhan, maka implikasi dalam hidup saudara harus yakin bahwa Dia sanggup dan mampu merubah kehidupan saudara apapun. Manusia yang lama yang seperti apapun, walaupun dulunya mati, orang mengatakan sampah masyarakat, orang yang tidak berguna lagi, tapi dalam tangan Tuhan orang mati bisa dibangkitkan. Amin saudara. Yang buta, yang tidak pernah bisa melihat kebenaran, yang tidak pernah mengerti apa itu kebenaran, oleh Tuhan bisa dicelakkan matanya, dan dia mengerti apa yang harus sebenarnya dia kerjakan dalam hidupnya. Itu sebabnya pemahaman pertama, mengapa Dia adalah Allah yang luar biasa. Itulah artinya Yesus punya kemampuan, dan kita yakin Dia bisa merubah kehidupan kita. Jangan merasa terlalu sulit, jangan merasa terlalu besar masalahku, terlalu berat kehidupanku. Apa yang kuhadapi ini sudah sangat menahun sehingga seolah sulit dirubah karakterku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Yakinlah Dia adalah Allah yang hidup. Dan yang kedua, apa makna bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa? Itulah merupakan turning point, perubahan, titik balik dalam hidup kita untuk bisa merubah kehidupan kita. Titik balik yang seperti apa? Titik balik yang akan merubah kita dari hidup yang berpusat pada diri kita sendiri, berubah pada hidup yang berpusat kembali kepada Allah. Dari hidup yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi berubah menjadi kepentingan untuk hidup kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan saudara. Saudara mengerti? Ketika Tuhan Yesus ada, Yusuf mau meninggalkan. Malaikat itu mengatakan, coba kembali ayat yang ke-20. Yang ke-20.
Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang akan dikandungnya dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Terus ayat yang ke-23, mengatakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Siapa yang ngasih nama? Yusuf atau malaikat? Yusuf atau Allah? Allah. Loh, padahal orang Yahudi itu punya kebiasaan, yang punya hak wewenang memberi nama itu ayah. Kenapa yang mengambil alih yang memberi nama kok Allah sendiri? Saudara melihat? Itu merupakan sebuah pernyataan. Memang Yesus itu bukan manusia biasa saja, tapi dia Allah. Yang punya hak adalah Allah. Makanya dikasih nama. Bukan Yusuf yang ngasih nama, sudah ditentukan. Hak ketika kita menjadi anak Tuhan, maka hak hidup saya adalah hak pribadi saya. Amin, saudara. Ketika saya sudah menjadi anak Allah, maka keinginan yang akan saya kerjakan dalam hidup saya, itu adalah keinginan saya, bukan keinginan Allah. Amin, saudara. Kalau itu terjadi, itu berarti bukan turning point. Ketika saudara mengatakan ini adalah, aku adalah anaknya, aku mengakui dia sebagai Allah atas hidupku, itu berarti saudara menyerahkan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Segala sesuatu harus kembali kepada Tuhan, dan hanya kehendaknya, keinginannya yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena yang punya hak itu sekarang Bapa di surga. Saudara, setelah saudara menjadi anak Tuhan, siapa yang sampai saat ini tetap memimpin hidup saudara? Kehendak Bapa, kehendaknya, firman-Nya, atau kehendak hati kita? Kehendak pikiran kita? Apakah lingkungan yang menjadi patokan dan penuntun atas hidup saudara? Siapa yang akan menjadi pemimpin atas hidup saudara? Banyak orang mengatakan, oh kalau saya itu sebetulnya memang senang sekali loh, suka sekali sama itu cerita-cerita Alkitab, itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa, saya sangat menyukainya. Di dalam kekristenan tidak ada istilah hanya menyukai saja. Tinggal mau menyerahkan sepenuh atau saudara mengambil sepenuh. Di dalam kekristenan, di dalam pengakuan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hanya menyukai Yesus. Saya suka kepada ceritanya, saya suka kepada perbuatannya, saya suka kepada moralnya. Tetapi yang benar adalah, benarkah kita tidak hanya menyukai, tapi kita melakukan itu menjadi sesuatu yang jadi bagian dalam hidup kita? Ada orang mengatakan Yesus itu inspirasi. Loh, kalau Yesus cuma inspirasi, berarti saudara kan hanya mengambil apa? Seluruhnya atau sebagian? Sebagian, inspirasi kok. Berarti dia tidak sepenuh atas hidup saudara. Ada yang mengatakan, oh Yesus itu menjadi dorongan, menjadi keinginan. Saya menghargai, saya menghormati. Itu cuma separuh. Kalau saudara mengenal Yesus adalah Allah atas hidupmu, dia datang untuk menyertai kita, maka jadikan dia pusat atas hidupmu. Itu sebabnya Natal sebetulnya merupakan satu turning point, suatu perubahan pola pikir, pola hidup kita, sehingga kita hidup benar-benar mengikuti Tuhan. Ingat, saya senang dengan tulisan yang ditulis oleh C.S. Lewis.
Dia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity, dia mengatakan, ingat, Yesus datang bukan hanya untuk menjadi tukang tambal gigi kita. Artinya cuma menyembuhkan apa yang tidak pas dalam hidup ini. Yesus datang bukan hanya untuk membersihkan pohon dan memangkas daun-daunnya. Tuhan datang bukan hanya untuk jadi tukang kebun. Tuhan datang bukan hanya untuk memperbaiki kehidupan kita yang lama, tapi dia mencabut seluruh gigi kita. Dia datang untuk mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Dia datang untuk menghabisi dan membunuh hidup kita, semua kelakuan dan sifat kita yang lama. Tapi kemudian bukan hanya mencabut semua gigi, menghabiskan semua pohon sampai ke akar-akarnya, tidak hanya membersihkan kehidupan yang lama, tapi dia menumbuhkan kehidupan baru, sehingga saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Maukah saudara? Gimana caranya? Jadikan dia pusat atas hidup saudara. Kalau tidak, selamanya saudara tetap ngukui. Mau gimana lagi? Dari dulu aku ya sudah kayak gini, mau dirubah piye lagi? Gak bisa, ya sudah, aku orang-orangnya kayak gini. Lalu pertanyaannya, di mana Allah sebagai pusat atas hidup saudara? Kalau tidak begitu, bagaimana kita mengimplementasikan seperti Yesus, seperti Yesus? Kalau semua saudara mengatakan, aku mau seperti Yesus, bukankah semua saudara akan serupa dengan dia? Tidak ada yang berbeda. Apapun latar belakangnya, bagaimanapun kebiasaannya, bagaimanapun karakter saudara aslinya, bagaimanapun juga, semua akan jadi seperti Yesus. Amin, saudara. Saudara mau jadi seperti Yesus? Katakan, Tuhan, Engkau jadi pusat atas hidup. Kalau seperti ini, maka Immanuel, Allah beserta kita, akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari, bagaimana itu menjadi kenyataan, nanti kita lihat dalam seri khotbah berikutnya, untuk bisa memahami memasuki tema kita dalam Natal yang akan datang. Katakan, Tuhan, Engkau Allah yang sudah menjadi manusia, yang menyertai saya. Aku rindu, aku mau, dan itulah tempatku. Aku mau bersama dengan Engkau. Amin, saudara. Mari kita akan datang kepadanya. Pagi hari ini di hadapan kita ada persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Itulah yang mengingatkan betapa besar kasihnya. Allah mau menjadi manusia. Untuk apa? Menebus saudara, menebus saya. Itu sebabnya mari kita katakan, Tuhan, ingatkan aku senantiasa, agar aku terus-menerus mau berjalan pada jalan-Mu, menjadikan Engkau menjadi pusat atas hidupku. Aku rindu Immanuel itu menjadi bagian dalam hidupku yang menyertai aku. Aku yakin bahwa dengan pengorbanan-Mu ada satu tujuan, agar menjadi titik balik dalam hidupku, menyerahkan seluruh hidupku kepada-Mu, Tuhan. Bantulah kiranya kami. Mari kita nyanyikan pujian ini, Immanuel, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kemudian sementara saudara merenungkan, mempersiapkan hati saudara, kembali tantangan ini diberikan kepada saudara. Sudahkah saudara menjadikan dia pusat atas hidupmu? Benarkah dia berkuasa sepenuh atas hidupmu? Apakah masih ada bagian-bagian dalam hidup kita yang belum diubahkan, dan kita belum menyerahkan untuk diubahkan? Mari datang kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku mau, aku rindu. Aku mau agar kehidupanku diubahkan dan menjadi manusia yang baru di hadapan Engkau. Datang kepada Dia. Kalau ada hal-hal yang belum diserahkan kepada Tuhan saat ini, serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan, aku mau serahkan.
rubah hidupku, jadikan aku manusia yang baru. Sementara petugas akan tampil ke depan, kita persiapkan diri dan tindakan pelaku ini, maka kita akan menerima tubuh dan darah Kristus dengan satu pengakuan, Tuhan aku mau. Aku mau Tuhan, Engkau menyertai kehidupanku terus. Tuhan Allah yang Aku mau Tuhan, Engkau menyertai kehidupanku dan Engkau mengubahkan hidupku. Engkau menjadikan manusia yang baru. Aku tidak hanya menyenangi, aku tidak hanya sekedar mendapat inspirasi, tapi aku mau Tuhan diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru di dalam nama Tuhan Allah yang hidup. dengan penuh pemahaman katakan Yang besar Tuhan Allah yang hidup. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sudah membawa kami, merubah kami dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapa, kuatkan kami berjalan terus dalam iman kepercayaan kami untuk terus menjadikan Engkau pusat atas hidup kami, menjadi raja atas hidup kami, dan Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Saudaraku sekalian, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan-Mu. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang ada di surga, penyertaan daripada Tuhan Yesus, dan kawalan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan-Mu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah atas kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Katakan